Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasyukurillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini untuk menyampaikan presentasi proposal usulan penelitian kompetitif. Salawat bersalam salam juga dapat kita ucapkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyak kita bersalawat kepada baginda Rasul kita mendapat subhanallah yaum saja insyaallah amin amin ya rabbal. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada reviewer yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan proposal usulan penelitian saya dengan judul Analisis peran dan fungsi Babin Kamtibmas ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis. Pengusul Muhammad Sahrum. Adapun dalam latar belakang penelitian ini, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum mempunyai arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman dalam tingkah laku manusia dan hubungannya dengan manusia yang lainnya, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat di Indonesia selain ada norma yang lain. Secara yuridis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berimplikasikan bahwa setiap perbuatan manusia warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk kepatuhan terhadap hukum adalah wajib sehingga bagi pelaku yang melanggar akan mendapat konsekuensi berupa hukuman atau sanksi hukum atau melawan hukum. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Bangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat dengan Babin Kamtibmas adalah petugas kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat kelurahan desa, mengemban fungsi preventif dan mitra dengan masyarakat. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemulihan Masyarakat, dalam pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Babin Kamtibmas yaitu pengembangan pemulihan masyarakat di kelurahan desa sebagaimana telah diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 27, bahwa tugas pokok Babin Kamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di tingkat kelurahan desa. Dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut, Babin Kamtibmas di wilayah penugasannya kelurahan desa melakukan kegiatan kunjungan ke rumah penduduk, memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri, melakukan problem solving apabila terjadi perselisihan, turut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dapat dijelaskan bahwa Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disingkat Babin Kamtibmas melaksanakan penyelesaian masalah terjadi di masyarakat di wilayah hukumnya, di mana dalam penanganan diperlukan penanganan secara cepat, tepat, dan segera agar tidak berkembang perbuatan main hakim sendiri atau dikenal dengan pada masyarakat itu pengeroyokan massa terhadap pelaku, serta hal tersebut dapat menyebabkan konflik yang memicu pertikaian yang lebih besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang
ini melibatkan kelompok masyarakat yang mencakup suku, ras, agama atau disingkat dengan SARA, karena polisi merupakan ujung tombak dari penegakan hukum untuk melakukan tindakan yang tepat dan benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 13 tugas pokok Polri adalah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat. Berpijak dari kenyataan di atas, penulis akan mengkaji kemungkinan akan mengadakan penelitian untuk mendapat informasi, data, dan kesimpulan mengenai peran dan fungsi Babin Kamtibmas dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat, serta kekuatan hukumnya. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Peran dan Fungsi Babin Kamtibmas ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis. Adapun rumusan masalah yang akan peneliti buat berdasarkan latar belakang di atas, bagaimana peran dan fungsi Babin Kamtibmas di Bengkalis. Yang kedua, apa faktor-faktor kendala Babin Kamtibmas melaksanakan peran dan fungsinya di Bengkalis. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran fungsi Babin Kamtibmas di Bengkalis, untuk mengetahui faktor kendala Babin Kamtibmas melaksanakan peran dan fungsinya di Bengkalis sebagai ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi penulis terhadap permasalahan hukum di Kabupaten Bengkalis, untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, bagi perguruan tinggi, sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama. Kajian yang penelitian terdahulu yang relevan terhadap judul yang peneliti buat, ada peranan Bayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau disingkat dengan Babin Kamtibmas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dalam penanganan tindak pidana ringan atau TPR. Ini membahas tentang bagaimana proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas Polri, dan apakah kendala yang dihadapi oleh Babin Kamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan. Konsep atau teori yang digunakan dalam analisis ini, yang pertama, negara hukum, negara yang berdasarkan hukum di mana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum. Di mana negara hukum ini tidak pilih kasih, tidak timbang pilih terhadap proses-proses dalam menegakkan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Dan yang kedua, teori yang digunakan, teori lembaga negara. Istilah lembaga negara ini, organ atau lembaga negara dapat dibedakan perikatannya organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, yang biasa disebut dengan organisasi non pemerintahan dan organisasi pemerintahan. Konsep tentang lembaga negara ini kalau dilihat dari bahasa Belanda, organ, dalam bahasa Indonesia identik dengan lembaga negara atau badan negara, disebut juga dengan organ negara. Ya. Teori di mana lembaga negara ini ada lembaga negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana Babin Kamtibmas ini termasuk di ranah eksekutif di bawah pemerintahan kepresidenan. Dan teori lembaga negara, ini bentuk lembaga negara di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin trias politikal yang biasanya dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu mengadakan 3 fungsi kekuasaan negara, yaitu harus tercermin dalam 3 jenis lembaga negara yang terlibat yang tidak relevan lagi dengan jadi
Menurut Montesquieu ini, di setiap negara selalu terdapat 3 cabang kekuasaan, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutif ini dari presiden dan jajarannya, dan legislatif bagian dari MPR, DPR RI, DPRD, sampai nanti DPRD kabupaten kota. Di mana yudikatif itu lembaga mengadili atau yang disebut kehakiman, ya. Di sana terbagi teori lembaga negaranya. Dan masuk ke konsep penelitian tadi, pemilihan mesin termasuk di ranah eksekutif untuk proses awal dari penyelidikan, bahwa penuntutan nanti di jaksa dan mengadili nanti di pengadilan oleh kehakiman. Konsep yang ketiga itu ya, teori yang digunakan teori tugas dan wewenangan, di mana tugas wewenang ini, tugas pokok Bambang Kamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di kelurahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babin Kamtibmas di wilayah penugasannya kelurahan desa melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ke rumah penduduk, memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri. Melakukan problem solving apabila terjadi perselisihan, turut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dan kewenangan Babin Kamtibmas ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015, pasal 28, yaitu mengenai perselisihan warga masyarakat atau komunitas mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam memelihara keamanan di lingkungannya, mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Metode dan teknik pengumpulan data ini, di mana pendekatan masalahnya, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif, ya. Dan untuk memperkuat data normatif ini, kita melakukan pendekatan yuridis empiris atau ke lapangan, ya. Dan bukanlah berarti ini merupakan pendekatan atau penelitian empiris, ya, hukum empiris. Tapi untuk memperkuat data-data normatif, kita melakukan di pendekatan yuridis empiris, ya, atau teori-teori yang berkaitan di lapangan dengan cara metode yang kita gunakan ini. Sumber data yang digunakan penelitian adalah data primer nanti atau data sekunder, di mana data primer ini data yang dapat diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam rangka penelitian lapangan, ya, terutama dalam menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dan data sekunder, data yang diperoleh dari studi perpustakaan bahan-bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di mana bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tadi tentang kepolisian, dan Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas, Polisi Masyarakat, dan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik. Di mana bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan pembahasan hukum yang ditulis. Bahan hukum tersier itu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan-bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum,
Kamus Besar Bahasa Indonesia dari hasil penelitian yang sebagainya. Teknis dan populasi nanti untuk memperkuat data normatif bisa kita gunakan responden dan populasi yang sampelnya, lembaga yang berwenang dalam pembahasan penelitian ini, seperti bisa anggota Polsek Kabupaten Bengkalis, anggota Kepolisian Kabupaten Bengkalis, atau masyarakat Kabupaten Bengkalis. Dan pengumpulan datanya, kita dalam pengumpulan data dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan, studi lapangan. Studi kepustakaan ini seperti melalui rangkaian kegiatan membaca buku, kertas kerja hasil seminar, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Dan adapun studi lapangan ini, penelitian menitik beratkan dalam data primer bahwa pengumpulan data yang dilakukan untuk wawancara terbuka yang mendalam, dan dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah, kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Dalam pengolahan data yang diperoleh yang ada atau terkumpul hanya diolah dengan menggunakan langkah-langkah pemeriksaan data atau editing, yaitu pemeriksaan data secara keseluruhan untuk menghindari kekurangan atau kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan. Mengklasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga memperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Sistematika data, penyusunan data yang berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. Rencana pembahasan, di mana setelah mengumpulkan data pengolahan selesai, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menguraikan secara hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan menurut sifat gejala yang peristiwa hukumnya yang berlaku yang ditahukan dengan teori-teori ilmu hukum, kemudian diambil kesimpulan secara induktif untuk kesimpulannya, di mana dalam penelitian ini menggunakan referensi bacaan merupakan buku-buku karangan Bambang Sugono dalam metodologi penelitian hukum, penerbit PT Raga Grafindo Persada Jakarta, dan ada penelitian masyarakat, dan juga dalam buku Maria Pedoman Pembuatan Penelitian, dan penelitian hukum yang penulisnya Peter Mahmud Marzuki. Ada juga kita setelah buku-buku yang telah referensi peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang Polisi Masyarakat atau Pemas, dan peraturan Kapolri tentang nomor 8 tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian usulan proposal penelitian ini tentang judul analisis peran dan fungsi Babin Kadipmas ditinjau dari peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada reviewer. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.